Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Para santri sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dimudahkan untuk kembali belajar ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Kita sampai ke pertemuan yang kelima pada semester 1. Kita akan membahas tentang dinamika kependudukan benua. Ya, materi yang kelima. Dinamika kependudukan benua. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dinamika kependudukan dunia itu? Dinamika itu maksudnya adalah perubahan ya, atau perubahan penduduk di berbagai benua ya, karena kehidupan itu dinamis ya. Kehidupan itu kan berganti, bergeser, berjalan. Kita nggak tahu, kehidupan itu kan nggak berhenti ya, tidak stop, tidak berhenti di tempat, namun selalu dinamis, ada pergerakan. Jadi dari waktu ke waktu ya, ini tentunya berubah-ubah, berbeda. Nah, bisa lihat di gambar ini adalah gambar dari benua di dunia. Ya, kita bisa, atau yang sudah kita pelajari kemarin, kan ada 6 benua. Ada benua Asia, Amerika, kemudian benua Eropa, Afrika, dan yang terakhir adalah benua Australia dan Antartika. Namun yang akan kita jelaskan hanya 5, Antartika nggak ikut ya. Karena di Antartika itu nggak ada orang yang tinggal di sana. Ya, di kutub nggak ada orang. Ya, hanya suku Eskimo itu dia nomaden, berpindah-pindah, jadi tidak menetap di satu tempat. Dunia atau benua terbagi menjadi 5 ya, termasuk ya pokoknya benua itu dibagi menjadi 5 ya pada sini, pada pembelajaran ini, dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, perbedaan karakteristik ini menjadi ciri khas tersendiri mulai dari etnik, bahasa, budaya, hingga kepercayaan dari dinamika penduduk setiap negara ya, berbeda-beda. Dinamika penduduk di masing-masing benua dapat diartikan sebagai penduduk yang hidup di setiap benua mengalami perubahan dari sisi jumlah, terus distribusi, dan juga komposisi. Semua berubah. Bisa dilihat ya di sini, ini ada, ini apa? Ini adalah benua Amerika. Ini benua Asia sini. Ini Australia. Dan ini benua Afrika. Ini ada Eropa di sini. Ini Antartika ya di bawah. Di situ ada gambar-gambar fauna yang ada di situ, yang tersebar di masing-masing benua punya karakteristik tersendiri yang sudah kita jelaskan kemarin-kemarin. Nah, penduduk Asia, ini gambar benua Asia ya. Indonesia itu ada di sini. Nah, ini Indonesia ini. Kita yang berada di bawah, di dekat Khatulistiwa. Penduduk Asia merupakan penduduk terbesar di dunia. Hal ini bisa terlihat dari jumlahnya yang telah mencapai 4.397 juta jiwa. Itu tahun 2015. Meningkat sebesar 476 juta dalam waktu 10 tahun. Ya, peningkatan dinilai cukup karena apa? Karena pertumbuhan rata-rata di benua Asia itu diteliti oleh para ilmuwan yaitu 2%.
per tahunnya, peningkatan penduduknya. Sayangnya dengan jumlah penduduk yang besar, dari sisi persebarannya tidak merata ya, karena ada beberapa negara yang jumlah penduduk itu sangat besar. Contohnya di Cina, kemudian di Indonesia, di India, itu penduduk terpusat di situ. Sedangkan negara di kawasan Asia Tengah memiliki penduduk yang relatif sedikit. Ya, bagian Asia Tengah itu sedikit. Indonesia, Cina itu arah-arah Asia Tenggara. Ya, ini bisa dilihat di gambar ya. Ini China itu segini. Ya, penduduknya banyak. Indonesia juga segini. Nah, Indonesia negara kepulauan ya, banyak penduduknya. Dan ini adalah gambar kepercayaan atau agama yang dianut di beberapa negara di dunia, di Asia khususnya. Ya di Indonesia jelas ya, mayoritas Islam. Kalau di Cina Konghucu atau animisme dinamisme ya, atau nggak punya agama, ateis. Kalau serumpun Melayu ya Indonesia, Brunei, Malaysia, itu rata-rata ya Islam. Penduduk di benua Asia terdiri dari 3 ras utama, yaitu Mongoloid, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Nah ini Mongoloid. Mongoloid itu seperti kita-kita ini, wajahnya seperti wajah-wajah kita. Ini ciri khas Mongoloid. Ya, matanya agak sipit, terus kulitnya itu kuning menuju coklat, punya rambutnya itu juga bervariasi, ada yang keriting, ada yang berombak, ada yang lurus. Terus hidungnya itu juga cenderung biasa, nggak mancung. Dan yang kemarin sudah kita jelaskan. Kemudian ada juga Kaukasoid. Nah, Kaukasoid ini lebih seperti bule itu ya, seperti bule-bule itu. Dan Negroid. Negroid itu seperti orang-orang di Indonesia Timur. Ya, biasanya cirinya adalah kulitnya agak lebih hitam, rambutnya keriting, dan yang lainnya. Dari sisi kualitas penduduk juga bervariasi. Ya, ada beberapa negara di Asia itu yang mempunyai kualitas SDM yang tinggi. Seperti di mana? Di Jepang, di Korea Selatan, dan di Singapura. Ini di Asia Tenggara. Penduduk-penduduk di situ mereka punya SDM yang tinggi terhadap penguasaan ilmu-ilmu keduniaan, karena termasuk negara maju dari sektor apapun yang kita sudah bahas kemarin. Pertaniannya bagaimana, industri bagaimana, dan yang lain. Sedangkan untuk Indonesia termasuk kategori sedang. Indonesia itu kualitas sumber dayanya sedang, kita ini sedang. Jadi enggak tinggi tapi juga enggak rendah. Namun ya kita sebagai muslim itu harus menjadi SDM yang unggul, yang tinggi, produktif, tidak malas-malesan, berprinsip. Ya, orang kafir saja begitu, kita yang muslim harusnya bisa lebih, harus mikirnya kan begitu, prinsip kita harus tinggi. Ya, ini izah Islam ini begini. Ya, saya multazim, iltizam terhadap syariat di masyarakat, tapi juga produktif, juga orang yang bermanfaat di masyarakat. Dan untuk negara Nepal termasuk kategori rendah. Nah, salah satu ciri khas dari benua Asia ini menjadi tempat lahirnya agama-agama besar di dunia. Salah satunya Islam dan yang lain ya. Ada Hindu, Taoisme, Shinto, dan yang lain, Buddha. Namun agama yang berkembang dan benar saat ini adalah Islam. Bukan saat ini dan sampai hari kiamat nanti. Islam itu menjadi agama terbesar yang pergerakannya itu tercepat di dunia. Jadi banyak orang di dunia itu yang
beragama Islam atau convert, apa itu, merubah ya keyakinannya, agamanya dari non Islam, dari kafir menjadi Islam. Ya karena memang agama Islam adalah agama fitrah, agama tauhid, dan menjadikan manusia itu cocok ya dengan fitrah manusia. Dan negara-negara di Asia juga kaya akan budaya dan juga bahasa, di mana sebagian besar negara di Asia memiliki lebih dari satu bahasa asli. Yang karena terdiri dari banyak suku, banyak kepulauan, bahasa aslinya ya banyak. Jadi itu benua Asia itu termasuk benua yang besar, terbesar, dan ras atau penduduknya juga beragam. Selanjutnya adalah benua Amerika. Di sini pada tahun 2015 penduduk di benua Amerika tercatat mencapai 987 juta jiwa. Ya, dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 0,9% per tahun. Sama halnya dengan di Asia, persebaran populasi di benua Amerika tidak merata karena populasi lebih banyak tersebar di Amerika bagian utara dan selatan, sedangkan di bagian tengah relatif lebih sedikit. Nah, kalau Amerika ini ya persebarannya di utara dan di selatan. Ya, daerah sini, daerah sini. Nah, yang tengah sini itu sedikit. Dan persebarannya merata. Meratanya hanya di kedua sisi. Selain penyebaran populasi, tingkat kualitas penduduk juga tidak merata di Amerika, sama. Tingkat penduduk yang tinggi berada di Amerika Serikat dan Kanada, itu kualitas SDM-nya tinggi. Penduduk asli Amerika adalah suku Indian, sampai bangsa mendatang dan menggeser budayanya seiring dengan perkembangan zaman. Jadi bangsa yang menduduki Amerika itu dulunya adalah bangsa Indian, namun sekarang tergeser oleh orang-orang bule itu ya, yang kita sebut bule itu. Nah, ini bisa dilihat ya, benua Amerika terdiri dari beberapa negara di gambarnya. Para pendatang berasal dari berbagai benua ya, seperti di Afrika, Asia, Eropa. Seiring berjalannya waktu, keberadaan pendatang membaur berasimilasi, melebur menjadi satu, sehingga budaya di benua Amerika jadi perpaduan ya antara budaya dari berbagai suku dan ras yang ada di dunia. Hal ini sangat terasa di Amerika bagian utara. Jadi karena lama menduduki suatu wilayah, pendatang jadi berasimilasi. Asimilasi itu terjadinya penggabungan budaya. Ya, sebenarnya nggak masalah ya untuk kita. Budaya itu kalau baik ya kita teruskan, nggak masalah. Namun kalau menyalahi syariat ya kita harus hentikan ya, jangan atas nama budaya. Kemudian kita ikut hal-hal yang menyalahi syariat. Selanjutnya adalah benua Eropa. Ini adalah map ya, peta dari benua Eropa. Jumlah penduduk benua Eropa tahun 2015 itu mencapai 742 juta jiwa dengan laju pertumbuhan kurang dari 1%. Ini termasuk kecil laju pertumbuhannya. Umumnya untuk penduduk Eropa ini keturunannya dari ras Kaukasoid ya, dari berbagai suku bangsa. Kaukasoid itu yang seperti bule itu rasnya, mempunyai hidung mancung, kemudian matanya itu kadang ada biru, beda-beda, ada coklat, hitam, rambutnya kadang pirang, kadang hitam, itu ya, putih, orangnya putih. Terdiri dari beberapa suku bangsa seperti Alpen, Mediterranean, Nordik, Slavia, dan Dinaric.
yaitu sukunya. Konsentrasi penduduk terbesar di benua Eropa berada di Eropa Barat, Timur, dan Utara. Ya, di samping itu benua Eropa menjadi incaran nomor 1 bagi masyarakat dunia untuk bermigrasi. Kenapa? Karena mayoritas penduduk di Eropa itu punya taraf hidup yang tinggi. Ya, karena apa? Karena sebagian besar Eropa itu maju. Negara-negara di Eropa itu sebagian besar maju, jadi masyarakat senang ke situ. Penduduk itu migrasi incarannya ke situ. Benua Afrika pada tahun 2015 jumlah penduduk di Afrika mencapai 1.171 juta jiwa dengan laju pertumbuhannya 2,5%. Tinggi ya, lebih tinggi 0,5% dari Asia. Besarnya jumlah penduduk di benua ini tidak lepas dari angka kelahiran yang tinggi dibanding angka kematian, ya jelas. Ya, ada beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan laju penduduk yang tinggi. Di antara lain apa? Di antara lain adalah di Afrika itu negara-negaranya cenderung mempunyai sistem keluarga yang kuat. Ya. Orientasinya pertanian, agraris, itu anak-anak diajarkan menjadi usaha keluarga dan yang lain. Cuman kemajuan anak ini harus diimbangi dengan pendidikan dan juga fasilitas yang lain. Agar apa? Agar tumbuh kembang nggak hanya banyak tapi juga berkualitas. Selain itu, akses terhadap fasilitas kesehatan juga masih rendah sehingga kurangnya pengetahuan terhadap alat. Ya. Itulah di Afrika. Ya. Benua Australia. Australia merupakan sebuah negara yang juga sebuah benua. Jadi Australia itu ya negara ya benua. Dengan kualitas penduduk yang tinggi semua ya. Tahun 2016 penduduk Australia mencapai 24 juta jiwa, di mana 92%-nya adalah bangsa kulit putih. Sisanya adalah bangsa Asia dan aborigin. Jadi sudah jadi tempat bule. Jadi suku asli di Australia itu suku aborigin. Selain itu Australia menjadi tujuan utama para imigran, sehingga tidak mengherankan budaya di Australia ini juga berasimilasi sama. Agamanya juga beragam, Islam, Hindu, Kristen bercampur. Ya, sampai sekian pertemuan kita. Tugasnya adalah tugas kognitif halaman 25. Silahkan dikerjakan, kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Pelajaran ini hanya secara umum ya, karena kalau kita membahas wawasan itu sangat luas sekali. Jadi silahkan kalian baca-baca sendiri di LKS untuk kelengkapannya, atau kalian baca di Google boleh dengan sumber yang jelas. Dan sampai sini dulu pertemuan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.